Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam Pak. Oke, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, malam ini kita lanjutkan kuliah kita sebelum kita ada UTS minggu depan ya. Jadi perlu saya ingatkan ya, UTS minggu depan itu berupa project ya. Jadi satu 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 grup itu terdiri dari 3 orang ya. Jadi 3 orang ini bekerja bersama-sama mengerjakan tugas atau proyek yang diberikan pada waktu UTS ya. Di lama proyeknya itu sekitar 1 minggu. Jadi berupa tugas yang diberikan simulasi ya, simulasi sebagai apa? Sebagai maintenance manager ya. Di Makanya saya tanya dalam grup itu, kemarin udah saya berikan ininya kan, listnya kan, ada 51 orang. Nggak tahu ada yang dalam list WhatsApp itu ada 58 orang ya. Jadi saya belum tahu siapa-siapa yang belum ada dalam list yang 51 itu. Kalau tidak ada berarti cuma 51 orang yang berhak untuk ikut project atau ikut UTS ya. Jadi tolong siapa di sini ketua kelas masing-masing gabungan beberapa kelas, tolong dipantau anggotanya itu ya. Siapa yang tidak terdapat dalam list yang ada dalam grup WhatsApp itu. Oke, bisa ya? Halo, bisa dibuat kayak gitu? Bisa Pak. Oke, kita lihat Ya, bahan kita malam ini ya. Oke, mana tadi bahannya tadi? Sorry, saya ulang lagi ya. Bisa pencet. Nampak di layarnya nggak? Masih mutar, Pak. Sebentar. Udah nampak di layar? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, malam ini tema kita adalah maintenance control ya. Jadi sesuatu yang perlu dikendalikan. Oke, jadi pekerjaan maintenance ini yaitu memastikan secara eh, apa namanya kesiapan dari equipment peralatan semuanya untuk memastikan operasional itu bisa berjalan dengan baik. Tapi harus tetap juga dikendalikan ya, karena kita maintenance ini kerjanya itu ditekan oleh waktu ya, dan juga sumber daya kita juga tidak banyak. Jadi perlu dikendalikan. Contohnya apa? Jangan sampai pekerjaan itu terlalu lama dikerjakan atau NTTR-nya terlalu lama, atau hasil kerja kita itu sebentar-sebentar rusak lagi, atau NTBF-nya terlalu cepat. Mean time between failure. Jadi dari antara rusak, kemudian rusak lagi, terlalu dekat. Sehingga dikatakan ini maintenance ini kerja betul nggak, gitu kan? Jadi hasilnya itu loh. Jadi hasilnya perlu dikendalikan, pengerjaan juga perlu dikendalikan, juga resources juga perlu dikendalikan sehingga tidak boros gitu ya. Nah ini yang dikatakan kita katakan sebagai kontrol ya. Nah untuk pengendalian ini bukan hanya dari segi eh, KPI atau Key Performance Indicator dari sisi maintenance, tapi juga dari sisi manajemen ya. Manajemennya seperti apa KPI-nya? Itu perlu juga kalian ketahui. Ya,
Ini saya ada ini pertanyaan. Apakah komponen yang dalam yang berperan dalam kontrol pada gambar ini? Nampak gambarnya apa? Apa yang berperan untuk mengendalikan pada gambar ini? Tongkat, Pak. Tongkat. Kenapa tongkat ya? Membantu seseorang berjalan. Kira-kira ini orang ini kenapa yang berjalan ini? Apa kendala dia? Kemungkinan buta, Pak. Kemungkinan buta ya. Kalau dia orangnya normal ya, terima kasih ya, udah dijawab. Jadi ini eh, adalah orang buta pakai tongkat ya. Kalau orang normal itu titik kendalinya atau biasanya mengendalikan berjalannya itu adalah mata ya. Mata memberikan feedback sehingga dia bisa melangkah dengan apa namanya dengan aman, selamat sampai tujuan. Nah, kalau dia tidak normal ataupun maaf cakap misalnya tunanetra, maka alat kendali dia itu adalah tongkat, ya. Jadi tongkat ini yang akan menuntun dia, betulkah yang dia akan lalui itu jalannya selamat dan jalurnya betul. Ini contoh orang buta. Orang buta perlu juga kendali. Padahal yang perlu dilangkahnya cuma satu step, dua step saja, ya kan? Nah, kalau misalnya maintenance itu kan lebih lebih banyak lagi, ya, lebih luas lagi. Yang sederhana aja perlu dikendalikan, apalagi yang lebih rumit dari itu, ya. Nah, contohnya ini, apakah komponen yang berperan dalam kontrol pada gambar ini, pada apa namanya kapal kapal tempur, apa yang mengendalikan kapal ini supaya dia tepat sasaran atau tepat tujuan atau tempat targetnya? Navigasi, Pak. Apa? Navigasi, Pak. Alat navigasi. Contohnya apa alat navigasi itu? Kompas, Pak. Kompas apa lagi? Ini ada di dalam gambarnya apa nih? Nampak sini. Apa ini? Radar, Pak. Apa? Radar. Radar ya. Jadi untuk pengendali kapal biasanya, kapal-kapal besar ataupun kapal perang, mereka biasanya mengandalkan radar untuk mengontrol laju ataupun arah dari satu tujuan ya, atau untuk melindungi kapal dari apa namanya serangan ataupun penyusupan kapal-kapal lain ya. Jadi mereka punya alat kontrol berupa apa? Radar ya. Radar ini akan memandu mereka apakah sudah sampai tujuan, apakah ada kendala dan sebagainya. Dan ini alat kontrol yang mahal, ya. Ini merupakan sistem yang canggih sehingga dikatakan bahwa kapal itu bisa berada atau bisa berlayar dalam kondisi gelap gulita ataupun kondisi yang tidak nampak sama sekali ataupun tidak perlu dikendalikan secara manual karena berpatokan pada radarnya ya dan berpatokan pada peta yang sudah ada. Jadi ini adalah sesuatu sistem kendali yang sudah cukup canggih ya. Dan ini perlu kalau enggak mereka tidak bisa mencapai tujuannya. Oke. Nah, dalam sistem yang lengkap ya seperti ini, kalau dikatakan sistem ya, maintenance system, berarti ada inputnya, ada outputnya, gitu kan, ada yang prosesnya. Maka sistem kendalinya disebut sebagai apa? Feedback. Ya, contohnya di sini inputnya facility, tenaga kerja, equipment, spare part, manajemen. Kemudian prosesnya apa? Ada planning, ada scheduling, execution. Outputnya apa? Operational machine and equipment. Objektifnya ketersediaan peralatan atau ketersediaan mesin, ketersediaan pesawat, ketersediaan facility. Kemudian apa? Cost-nya bagaimana? Kualitas hasil kerjanya seperti apa, ya kan? Ini di-feedbackkan atau dikembalikan ke input lagi, ya. Apa yang di-feedbackkan ini berupa apa? Work control, material control, inventory control, cost control, ya. Ini di-feedbackkan ke proses, di-feedbackkan juga ke input. Untuk memastikan apa? Memastikan cost, inventory, material,
kerjaan itu dikendalikan. Nah, ini dikatakan sebagai maintenance system dan proses kontrolnya. Jadi ini disebut sebagai apa? Feedback atau kontrol. Ya. Nah, ini penting sekali untuk kita memastikan bahwa feedback ini berfungsi dengan baik, ya, sehingga pekerjaan kita sebagai manajer maintenance itu bisa lebih apa namanya terkendali dan hasilnya itu bisa lebih mudah diketahui, ya. Ini ya secara sistem. Nah, kontrol itu dicapai dengan mengacu pada tujuan, ya. Jadi dalam dalam sistem kendali, ya, kontrol itu adalah feedback dari hasil tujuan, ya. Jadi tujuan itu diukur, kemudian dikembalikan ke titik asalnya, kemudian apakah itu tercapai atau tidak, ya. Jadi tujuan sistem pemeliharaan apa? Memberikan misalnya kalau pembangkit listrik berfungsi 24 jam tanpa kerusakan. Itu dicapai nggak kontrol itu, ya. Kemudian tujuan biasanya selaras dengan organisasi, ya. Contohnya kita harus memastikan pembangkit listrik di Batam itu beroperasi dengan kualitas yang bagus outputnya ataupun hasil voltasenya kan dalam waktu 24 jam dia beroperasi. Maka untuk memastikan itu tercapai kita harus kepastikan misalnya ada peralatan yang tersedia, ada biaya yang memadai untuk menopang target tadi, ya, dan juga kualitas yang mumpuni dari para teknisi dan tenaga ahlinya. Jadi kontrol tadi dicapai dengan apa, tujuan organisasi tadi bisa dicapai dengan memastikan kita mengontrol semua yang diperlukan untuk memastikan misalnya pembangkit atau pesawat terbang ataupun pabrik itu berjalan dengan selaras dengan tujuan organisasi. Ya. Nah, tadi kita bicara umpan balik, ya. Ini merupakan fungsi penting dalam sistem. Jadi setiap sistem, apapun sistemnya, contohnya sistem tubuh kita ini, umpan balik untuk kita berjalan adalah apa? Pada mata, ya kan? Kadang juga telinga, ya kan? Kadang rasa, maka disebut panca indera. Itu memberikan umpan balik dan kontrol. Dan itu mahal, ya, mata itu mahal, ya. Jadi umpan balik ini dan kontrol ini harganya mahal sekali, ya. Jadi kalau kita tidak punya mata, ganti tongkat. Tidak punya telinga, ganti apa? Mata itu kan mahal. Tidak ada apa namanya donor mata yang betul-betul lengkap bisa melihat, ya. Begitu juga pada sistem, ya. Jadi dengan adanya umpan balik dan kontrol ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, kehandalan sistem, ya kan. Nah, begitu juga untuk maintenance. Sehingga kalau ada kontrol yang efektif, contohnya kita kontrol apa? Kalau dalam maintenance itu misalnya oli, ya. Kalau oli itu kita kontrol dengan baik, misalnya pemakaiannya, misalnya dalam sebulan kita perlu 30 liter. Nah, kita persiapkanlah barangkali dua drum, anggaplah berapa 50 liter. Jadi persiapan kita tadi perlunya 30 liter, persiapan kita barangkali kita lebihkan jadi 50 liter. Itu artinya kita kontrol contohnya oli, ya kan? Nah, kalau misalnya keperluannya 30 liter, persiapan kita cuma 20 liter, otomatis kita tidak bisa mengontrol anu kita, apa namanya, kebutuhan kita. Kebutuhan 30, persiapan cuma 20. Artinya ini kontrol persediaan tidak bagus. Tidak sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan. Itu baru satu 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 item, ya. Belum lagi misalnya kalau perlu apa namanya lampu, kalau lampu kemudian apa namanya alat-alat yang misalnya apa yang buah putar itu yang cepat aus gitu kan. Nah, itu semua komponen-komponen itu dihitung, ya. Kemarin kan kita sudah ada apa namanya eh, failure statistik. Nah, itu salah satunya adalah kita mempunyai data, ya. Data kita berapa kerusakannya, berapa keperluannya dan sebagainya sehingga kita bisa
memastikan itu digunakan untuk apa, kontrol. Ya. Kontrol pemeliharaan mengacu pada serangkaian kegiatan ya, alat dan prosedur yang digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber daya. Jadi kita dalam apa namanya manajemen sumber daya maintenance ini kita perlu bagi-bagi. Kalau enggak nanti tidak tercover sesuai dengan prioritasnya. Ya, pertama yang diperlukan adalah kontrol pekerjaan. Maksudnya kontrol pekerjaan ini jangan sampai pekerjaan itu sudah apa namanya lama dikerjakannya, kemudian eh, apa namanya tidak tahu apa yang dikerjakan gitu kan. Selesainya juga pun tidak tercatat. Ini berarti kontrol pekerjaan ya. Jadi kontrol pekerjaan ini kapan diperintahkan, kapan selesai itu harus jelas ya kan. Kemudian kedua kontrol kualitas dan proses. Nah, ini jangan sampai pekerjaan maintenance ini asal jadi gitu loh. Tidak ikutin SOP gitu ya, sehingga hasilnya nanti antara kegagalan pertama dengan kegagalan berikutnya itu terlalu dekat atau MTBF-nya terlalu kecil. Mean time between failure-nya terlalu terlalu dekat ya. Ini tidak bagus ya. Prosesnya harus betul-betul diikutin ya. Kemudian yang ketiga biaya. Ah, ini biaya juga jangan sampai jor-joran ya. Jadi biayanya itu misalnya oli yang belum perlu diganti ya jangan diganti gitu ya. Oli yang masih kira-kira dicek masih bagus ya ditahan dulu. Contohnya itu oli ya. Contohnya lagi misalnya biaya untuk subkontraktor. Kalau sedikit-sedikit di subkon barangkali biayanya jadi meledak lah ya kan karena subkon kan jadi mahal. Jadi biaya harus dikendalikan. Kemudian sistem pelaporan dan umpan balik yang efektif. Misalnya pekerjaan ini terkendala karena eh, misalnya ada spare part yang belum belum ada gitu kan harus dilaporkan ya jangan sampai pekerja itu mangkrak ataupun tidak diselesaikan tapi tidak ada laporannya. Nah, ini perlu sistem pelaporan ya. Misalnya sistem apa inventory dari apa namanya komponen-komponen yang kritikal hampir habis. Nanti perlu juga diumpat balik. Jadi ini contoh dari apa namanya maintenance yang perlu umpan balik. Nah, ini yang dikatakan sebagai kontrol ya. Di kontrol pekerjaan, kontrol kualitas, kontrol biaya, dan sistem pelaporan ya. Nah, salah satu yang sering kita gunakan dalam maintenance itu adalah apa? Surat perintah kerja atau work order system. Jadi SP ini, surat perintah kerja ini sangat efektif untuk mengendalikan pekerjaan. Sehingga kita tahu berapa pekerjaan yang dikerjakan, berapa apa namanya teknisi yang diperlukan, lokasinya di mana, gitu kan bisa kita kita manage lah, ya kan? Karena berdasarkan surat perintah kerja atau work order system ini. Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pemeliharaan, ya. Jadi kalau kerja tidak ada surat perintahnya, barangkali tidak tercatat, kemudian tidak termanage kemana-mana orang-orang kita itu, ya kan? Dan memahami ini dapat meningkatkan efisiensi, ya, dan produktivitas perusahaan. Jadi terukurlah kalau ada SPK itu ya, surat perintah kerja atau work order system ini. Jadi setiap teknisi bisa kita track apa-apa kegiatannya, kemudian apa hasilnya dan bagaimana penggunaan spare part dan sebagainya. Jadi lebih terorganisir ya. Oke. Nah, definisi eh, komponen dalam sistem perintah kerja contohnya ada dalam surat itu dalam order order suratnya ya. Contohnya apa yang rusak ya, tentukan aset dan lokasi di mana yang rusak itu ya kan. Kalau pabriknya besar barangkali perlu anunya ya lokasinya, kemudian nomor peralatan dan sebagainya. Kemudian kira-kira apa kerusakannya harus dirinci secara jelas gitu ya. Apakah motornya terbakar, ataukah motornya macet, ataukah motornya suaranya enggak apa namanya terlalu keras dan sebagainya. Jadi rincian tugas ataupun masalah itu ditulis dengan lengkap dan jelas. Kemudian ini berikutnya apakah dia termasuk prioritas ya? Apakah cuma pendukung dan sebagainya.
Jadi urgensi itu dilihat dari kebutuhan apa? Operation ya. Jadi bukan kebutuhan dari maintenance. Jadi yang menentukan itu urgent atau tidak itu siapa? Yang kita support yaitu operation ya. Kemudian estimasi kalau perlu ada estimasi dan keselamatan ya. Perkirakan biayanya kalau ada sumber daya dan prosedur keamanan ya. Contohnya kalau prosedur keamanan ini misalnya lokasi itu di mana? Misalnya lokasinya itu di dalam ruangan terkurung, berarti perlu confined space. Kalau misalnya tempatnya itu di tempat yang tinggi, berarti perlu pekerjaan di atas ketinggian. Atau misalnya lokasi-lokasi yang dikatakan sebagai perlu aspek keselamatan yang apa namanya yang perlu lebih diperhatikan. Jadi work order ini lengkap isinya ya, sehingga bisa eh, menggambarkan dengan jelas ya lokasi, kemudian jenis pekerjaan, prioritas, dan estimasinya. Oke, ya, tadi ya. Nah, alurnya seperti apa perintah kerja ini? Seperti yang kita bayangkan, biasanya kita terima itu permintaan. Nah, permintaan ini dalam maintenance biasa disebut sebagai apa? Acknowledge. Misalnya ada mesin rusak, maka si production ataupun operation akan menginformasikan ke maintenance ini ada mesin yang rusak, yang mesin nomor satu di lokasi di sini. Itu disebut permintaan. Nah, permintaan ini akan menjadi apa? Menjadi eh, menjadi pekerjaan kalau disetujui dan mendapat prioritas. Nah, ini berarti ini dari satu ke dua itu disebut sebagai MTTA, Main Time to Acknowledge. Jadi ada permintaan, kemudian ada persetujuan. Ini disebut MTTA. Nah, satu kedua ini kalau misalnya terlalu lama, ini kan tidak bagus juga. Ini kita minta diperbaikin, tapi persetujuannya lama sekali. Misalnya sampai 1 jam, 2 jam gitu, atau malah berhari-hari. Ya, ini nggak bagus. Ini juga termasuk performance juga ya, dari satu ke dua. Nah, berikutnya setelah itu baru di, dijadwalkan. Kalau memang banyak pekerjaan, ya perlu dijadwalkan dan diberikan penugasan ke tim. Ya. Setelah itu pelaksanaan, ya dikerjakan. Nah, pelaksanaan ini kita bisa juga ukur dengan sebut apa? MTTR, Mean Time to Repair. Nah, ini MTTR. Satu kedua itu disebut MTTA, ya. Kemudian setelah itu selesai, ya, maka diberikan pelaporan. Nah, ini semuanya ada waktu-waktunya semua, ya. Jadi waktu dari satu, kedua, ketiga, keempat, kelima ini ada waktunya semua, ya kan? Nah, ini setelah MTTR berarti selesai pelaporannya apa nih? Apakah komplit ataukah tidak komplit dan sebagainya. Ini adalah alur dari sistem perintah kerja. Ini adalah sebenarnya sederhana sekali, tapi ini penting sekali kalau pekerjaan kita itu memang banyak, gitu ya. Jadi harus disiplin untuk memastikan ini semua dilaksanakan. Apa manfaat dari implementasi sistem kerja tadi? Saya ulang lagi, ini bisa dibuat secara manual, artinya dengan misalnya paling nggak dengan Excel gitu ya, ataupun dengan apa namanya form gitu kan. Jadi bisa juga dengan sistem ya. Apa manfaatnya ini ya? Manfaat sistem perintah kerja ini adalah efisiensi dan juga produktivitas ya. Jadi dengan manfaat yang kita lihat ini bisa menurunkan downtime hingga 20%. Artinya apa? Menunggu waktu menunggu apa namanya kerusakan atau mesin itu bisa lebih kita kurangin. Kalau makin banyak downtime, otomatis kalau dia produksi akan apa namanya terkendala untuk menghasilkan output, ya. Atau juga bisa meningkatkan penggunaan tenaga kerja 10 sampai 15%. Kalau kita punya target MTTA itu misalnya 5 menit misalnya kan, jangan sampai MTTA-nya 1 jam. Nah, ini kan berarti kan tidak bekerja kan jadi lama, gitu kan. Jadi dengan adanya pengaturan waktu dan pemonitoran, kita tahu teknisi mana yang kerja, teknisi mana yang sibuk gitu kan, sehingga kita bisa memonitor dan bisa meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja. Ya. Dan begitu juga biaya.
Ya, biaya bisa kita hemat sampai 5 sampai 10% gitu kan. Misalnya tadi sudah jelas deskripsi pekerjaannya apa, sehingga si teknisi sudah mempersiapkan apa-apa bahan yang perlu dilakukan. Begitu juga keselamatan, ya, karena sudah tertulis risiko ataupun lokasi tempat tempat apa namanya mesin atau fasilitas yang rusak itu, maka si manajemen sudah bisa memperkirakan, ya, gimana risiko tempat yang perlu dikunjungi oleh teknisi ini. Ya. Nah, tadi saya katakan kalau misalnya satu dua mesin kira tidak perlu yang canggih-canggih. Tapi kalau misalnya banyak sekali pekerjaannya sehingga perlu apa namanya pengaturan yang solid gitu ya, yang istilahnya itu cepat, maka kita biasanya menggunakan sistem yang kendali yang lebih apa namanya otomatis ya. Contohnya kita bisa gunakan apa? CMMS. Kita dikatakan sebagai otomatisasi surat perintah kerja. Jadi bisa lewat apa namanya handphone atau lewat apa namanya aplikasi di handphone gitu kan ya. Kemudian laporannya tuh bisa langsung dimonitor sama teknisinya, bisa dipantau sama supervisornya, kemudian bisa dilihat juga sama pihak manajemennya. Jadi bisa langsung di apa namanya dibuat summary dan sebagainya. Ya. Ada juga pelacakan riwayatnya dengan mudah kita kita apa namanya kita ketahui gitu ya. Jadi tidak perlu tanya-tanya lagi siapa yang mengerjakan ini. Jadi kita bisa lihat dari sistemnya gitu kan. Kemudian data yang banyak tadi, data maintenance kita yang banyak tadi, mau bikin web nya kah, mau bikin apa namanya MTTA-nya, MTTR-nya, MTBF-nya ini kan bisa lebih lebih cepat. Ya, jadi mengurangi waktu untuk collecting data, kemudian analisis data. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu untuk mengambil keputusan gitu ya, karena analisis datanya sudah muncul dengan sendirinya. Ini dikatakan Computerized Maintenance Management System, ya, CMMS. Contoh studi kasus implementasi SPK ini, ya, ada beberapa studi kasus itu bisa mengurangi downtime sampai 18%. Artinya bekerja lebih lebih efisien, ya. Ada juga yang mengurangi biaya sampai 12%. Jadi pengeluaran-pengeluaran contohnya apa namanya spare part gitu kan. Kemudian pengerjaan lebih cepat gitu kan. Ini juga mengurangi biaya sampai 12%. Dan yang paling penting itu adalah namanya kepuasan pelanggan internal. Jadi production itu merasa diperhatikan, merasa di apa kan, diprioritaskan gitu ya. Jadi yang menjadi customer kita kan production atau operasional. Jadi kalau sistem ini bagus, maka tim production merasa ini layanan yang bagus. Ya. Sehingga support dari maintenance untuk operation itu terlihat gitu ya. Dengan sistem tadi kita akan bisa lihat, oh yang sudah selesai berapa, yang belum selesai berapa, ini akan memuaskan pihak production. Ya. Tetapi ada tantangannya untuk melaksanakan ini ya, ada tantangannya. Apa kira-kira tantangannya? Nah, resistensi tenaga kerja. Ya, kalau misalnya teknisinya itu terbiasa kerja asal-asalan, sekarang diatur, maka ini timbul resistensi. Ya, jadi merasa mereka itu tak pernah beristirahat karena nampak di laporan SPK-nya itu banyak apa namanya teknisi yang belum kerja gitu ya, belum dapat order gitu kan. Nah, ini kalau biasanya tuh kerja suka-suka gitu kan, sekarang diatur gitu kan. Nah, ini bisa menimbulkan apa? Resistensi, terutama pihak teknisi maintenance ya. Ini merasa tidak nyaman ya, karena mengganggu apa? Mengganggu apa namanya kebiasaan ya. Ini perlu dihandle dengan hati-hati ya. Berikutnya, kalau misalnya SPK ini memakai sistem yang otomatis kayak CMMS, berarti perlu pelatihan, ya, cara mengisi form, kalau perlu di banyak formnya, kemudian cara koordinasinya, kan ini perlu di apa namanya dilatih, ya, nggak bisa langsung dipakai. Ya.
Kemudian integrasi ya, misalnya dengan menggabungkan SPK dengan CMMS dan ERP itu barangkali perlu lama. Ini berarti ada masalah IT lah, ya kan? Jadi jangan sampai misalnya menggunakan handphone, kemudian ada kendala dengan update sistem dan sebagainya. Ini perlu juga diperhatikan. Jangan sampai sistemnya itu terlalu lelet gitu istilah itu, terlalu lama dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya adalah manajemen kurang komitmen. Ini kadang manajemen nggak sabaran ya, nggak sabaran dengan proses sehingga manajemen udahlah lambat sekali kembali ke masa cara kerja manual. Ini kan artinya perlu waktu untuk pihak manajemen merasa bahwa sistem ini bekerja dengan baik. Ini tantangan yang bisa biasa dihadapin dalam implementasi SPK ini. Ya, ada yang tidak sabaran dengan proses itu adalah atau dikatakan manajemen kurang komitmen. Ya, terbiasa dengan apa namanya pelaporan-pelaporan yang berjenjang dengan adanya sistem perintah kerja yang otomatis barangkali pekerjaannya itu untuk kerjaan supervisor barangkali lebih lebih ringan ya. Malah ada supervisor barangkali yang dihilangkan karena langsung ke pihak yang manajemennya. Kesimpulannya apa? Ya, SPK ini penting. Ya, SPK ini penting memajukan pengendalian dan efisiensi. Ya, jika kita bicara efisiensi, maka dengan SPK ini akan sangat efisien. Ya. Tapi butuh komitmen dan pelatihan. Ya, tidak bisa kita minta orang bekerja, tapi mereka tidak dilatih. Ya, dan juga butuh komitmen dengan pihak manajemen. Ya, dan integrasi sistem. Kalau memang sistem itu luas, rumit gitu ya, luas gitu ya, maka ini perlu integrasi sistemnya, ya, sehingga bisa mencapai apa? Efisiensi dan keselamatan. Ya. Jadi kalau maintenance itu baik, itu indikasinya adalah keselamatan juga baik. Contohnya misalnya simpelnya ya, oli beserak berkurang gitu kan ya, karena sistemnya efisien, ya kan. Kemudian eh, apa namanya mesin-mesin yang tidak apa namanya terpantau itu barangkali berkurang. Ya. Jadi mesin-mesin yang siap bekerja itu lebih mudah apa namanya diidentifikasi dan sebagainya. Sehingga keselamatan juga meningkat. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan dan rekomendasi dari sistem work order tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pikir jelas lah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk untuk apa namanya pekerjaan ini ya kontrol function ini kita perlu manajer dan planner ya, jadi para manajer ya dan juga planner ya perlu memelihara kontak aktif dengan personal selama pekerjaan mereka, mengumpulkan, menafsirkan ya, dan menggunakan informasi untuk merencanakan tindakan konstruktif ya. Misalnya tadi kita lihat pada pelaksanaan SPK banyak yang teknisi kita sudah berumur gitu ya, barangkali gagap dengan komputer, nah, berarti kita harus cari jalan keluar lah, ya kan? Atau komputer untuk key in sistem itu kurang sehingga antrian untuk key in jadi lama, ini juga perlu di apa namanya ditindaklanjutin. Jadi manajer dan planner ya, manajer dibantu planner ini perlu monitor dan melakukan tindakan yang cepat ya. Kontrol yang efektif itu akan bagus untuk pembelajaran organisasi ya. Contohnya kalau misalnya eh, kita berikan perbaikan apa order gitu ya. Misalnya dari 100 order yang kita terima yang bisa selesai hanya misalnya 80 order. Berarti ada 20% yang backlog. Backlog itu artinya apa? Yang tidak selesai atau yang tidak terselesaikan. Nah, ini kan jadi kontrol efektif. Kenapa ada backlog 20%? Atau backlog 20 order. Kita bisa langsung kita lanjutin, kita review ya. Kemudian kita lakukan istilahnya perbaikan ya. Sehingga orang terlibat bertanggung jawab untuk upaya kinerja tadi. Jadi istilahnya kalau backlog banyak berarti pekerjaan itu banyak yang terkendala. Nah, ini untuk pembelajaran apa? Organisasi. Apakah teknisinya kurang mahir?
ataukah peralatan tidak cukup, ataukah spare partnya habis dan sebagainya. Ya. Oke, nah untuk itu ya secara keseluruhannya manajer kalian nih, manajer pemeliharaan kan kalian nih harus mempunyai kemampuan mengenali masalah dan peluang kinerja. Ya. Jadi manajer itu ya aktif lah ya dan juga smart, artinya bisa melihat dari data yang dikumpul-kumpulkan tadi apa masalahnya. Contohnya kita pantau backlog. Kalau backlognya tinggi, misalnya ada yang backlog 1 hari, ada yang backlog 2 hari, nah kita bisa pantau. Jangan sampai ada backlog misalnya yang 3 hari gitu ya. Artinya kok sampai lama sekali itu pekerjaannya ya. Atau backlognya 1 minggu, apa masalahnya? Nah, itu kan harus mengenali masalah. Kemudian bisa membuat keputusan yang baik, mengambil tindakan tepat untuk mencapai keberhasilan organisasi. Dalam hal efektif atau tujuan dan efisiensi atau penghematan ya sehingga mencapai apa produktivitas yang tinggi. Ini tugas apa kalian sebagai apa manajer pemeliharaan. Ini ada pengantar sistem kontrol ya. Jadi kembali lagi ke tadi lagi ya, sistem kontrol itu apa? Memastikan proses pemeliharaan sesuai rencana dan target. Ini definisi sistem kontrol ya. Jadi kalau kita punya apa mata, kita memastikan kita tidak apa tidak tersandung atau arah jalan kita tetap tepat. Nah, itu memastikan sesuai rencana dan target. Ya. Tujuannya apa? Mengoptimalkan kinerja dan meminimalisir downtime. Jadi contohnya mesin tidak diketahui rusaknya, itu kan otomatis downtime. Kalau diketahui dengan cepat, kemudian dibikin MTTA-nya cepat, kemudian ordernya juga tepat, itu otomatis downtime juga bisa berkurang. Ya kan? Kemudian integrasi strategi. Ya. Strategi maintenance kan banyak. Adakah dia preventif, apakah dia prediktif, apakah dia reaktif. Nah, itu kemarin kita gabungkan dengan apa kemarin? Dengan eh, failure statistik itu. Ya. Dengan analisis datanya kita bisa lakukan strategi yang sesuai. Ya kan? Ini contoh yang tadi ya, pengurangan downtime. Nah, jenis-jenis kontrolnya apa? Nah, ini ya. Tadi saya katakan ada preventif, ada korektif, ada apa, reaktif gitu ya. Ini bergantung kepada apa jenis kerusakannya ya. Contohnya kontrol preventif. Artinya apa? Mesin-mesin yang sudah berumur ya, kalau web bull betanya itu lebih dari 1, maka kita katakan ini perlu kontrol preventif. Ya, artinya mesin itu bisa diprediksi kerusakannya kapan, maka kita bisa lakukan kontrol preventif. Ya, contohnya inspeksi rutin, pelumasan terjadwal. Ini kalau bisa dikatakan kita prediksi kapan rusaknya. Maka bisa kita lakukan preventif. Nah, kalau misalnya eh, contohnya bola lampu. Bola lampu itu tidak cocok preventif. Bola lampu itu korektif. Ya, misalnya rata-rata bola lampu itu putus dalam 1.000 jam. Jadi kita katakan eh, ada stok untuk lampu yang berapa punya apa namanya yang sudah dipakai gitu kan. Maka kita lakukan eh, kontrol untuk persediaan. Ya, jadi dikatakan korektif ini perbaikan setelah kerusakan. Kemudian analisis akar penyebab, misalnya kalau masalah pompa gitu ya, penyebabnya apa? Ini dikategorikan sebagai korektif. Ya, kalau misalnya mesin rusak itu kebanyakan masuk NTBF ya. Jadi kalau udah rusak, kemudian jalan lagi, rusak lagi ya NTBF-nya berapa? Berikutnya adalah prediktif. Nah, prediktif ini eh, artinya kita melakukan perbaikan itu berdasarkan kondisi mesin. Nah, berarti kondisi mesin itu harus kita pantau dengan sensor gitu ya, sensor getaran, sensor temperatur, sensor voltage, sensor ampere. Nah, ini kita pantau, atau sensor bising dan sebagainya. Kemudian kita bisa analisis tren dan getaran, ya, sehingga kita bisa mendeteksi kerusakan secara dini.
Contohnya analisis getaran. Kalau mesin itu bagus, biasanya kan tak ada bunyi dah, mulus gitu kan. Kalau misalnya ada gangguan, misalnya bearingnya nggak betul lagi, mulai dia ada apa namanya bergetar ataupun bising. Nah, ini contoh kita gunakan kontrol prediktif. Ya. Nah, ini jenis-jenis sistem kontrol ya. Apakah kita melakukan preventif, apakah korektif atau prediktif. Mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Ya. Kalau prediktif itu perlu banyak sensor, ya, perlu alat yang lebih canggih ya. Kalau preventif perlu jadwal, ya. Kalau kontrol korektif perlu kesiapan. Nah, ini mahalnya masing-masing lah, tengok ya. Nah, untuk itu kita maintenance supaya kita lebih mudah mengamati. Contohnya ada apa namanya di mobil gitu ya, ada speedometer gitu kan ya. Ada apa lagi nih? Kontrol kontrol minyak, kontrol panas gitu ya. Nah, ini kan namanya indikator. Nah, indikator itu disebut sebagai apa? Indices ya. Kalau disebut jadi indikator. Nah, indicesnya apa kalau dalam maintenance ini? Indicesnya contohnya untuk maintenance itu ada namanya OII. OII itu perkalian dari U kali PR kali QR. Ya. OII sudah kita bahas sebelumnya, performance indicator ya. Kemudian ada lagi eh, percentage loss karena breakdown. Ada lagi MTBF. Ya, ini MTBF biasa untuk perbaikan gitu. Ada lagi MTR, mesin waktu repair. Ada mesin breakdown severity. Ya, ada lagi maintenance efficiency. Maintenance efficiency ini actual work on maintenance, total available hour for maintenance. Ya. Effective cost per jam, total cost of labor dibagi actual hours. Ya, berapa banyak dia kerja, berapa jam dia bekerja. Ya. Kemudian efektif cost untuk apa? Maintenance per man per hour. Ya. Dan ini adalah indices atau indikator-indikator yang diperlukan untuk kita mengendalikan. Contohnya ini mobil indikatornya adalah kecepatan. Berarti kita kalau dia terlalu cepat ya kita turunkan pijakan gasnya kan, ataupun direm atau bagaimana, ya kan? Kalau misalnya minyaknya habis, berarti kita berhenti dulu di pom bensin kalau lewat pom bensin gitu ya untuk isi lagi. Jadi indikator ini akan apa, membantu kita untuk lakukan tindakan kalau diperlukan. Nah, begitu juga maintenance indikator ini atau maintenance indices ini. Kalau MTBF-nya terlalu cepat, berarti apa namanya performan dari si pekerja tadi kurang bagus. Baru rusak, perbaikin rusak lagi ya. Ini kenapa nih? Atau MTR-nya terlalu lama. MTR terlalu lama, misalnya perbaikan apa namanya terlalu memakan waktu sehingga lama sekali menunggu itu juga masalah ya kan. Atau cost-nya terlalu tinggi atau OII-nya terlalu rendah. Nah, ini kan dikatakan sebagai indikator. Nah, untuk itu juga kita perlu namanya production indices atau production indicator. Contohnya quality rate ya. Tadi untuk menghitung apa tadi ini? OII. Ada lagi process rate, speed mesin per design ya. Di speed mesin itu berapa, design speed ya berapa, ya kan? Ada juga utilization, actual production hour dibagi Pak, total schedule hour. Contohnya QR 90, berarti dari 100 yang dibuat 90 yang bagus. Kalau PR-nya 90, berarti kecepatan hanya 90% dari kemampuan. Kalau U-nya 80, berarti mesin bekerja dalam 10 jam hanya 8 jam saja yang hidup, selebihnya tidak hidup. Nah, ini dikatakan production indicator. Ini juga digunakan sebagai apa maintenance indicator. Ya, QR, PR, U. Ini untuk apa? Hitung ini ya, hitung OII. Jadi kalau kita kalikan
90% kali 9, 0,9 kali 0,9 kali 0,8 itu berapa itu? Itu dikatakan sebagai OII-nya. Ya. OII itu biasanya kita eh, contohkan seperti ini ya. Ini indikator ya, Key Performance Indicator. Contohnya MTBF. Misalnya kegagalan, eh, waktu rata-rata kegagalan 20% meningkat. Ya kan? Kemudian waktu perbaikan berkurang 10% dari optimasi, berarti dia lebih cepat, ya kan? Kemudian ini waktu rata-rata kegagalan meningkat, berarti dia lebih lama mesinnya hidup, gitu ya. Kemudian biaya pemeliharaan mengalami penurunan per unit sebesar 5%. Kemudian OII misalnya mencapai 90%. Ini tinggi sekali kalau 90% ini, ya kan? Ini contoh-contoh indikator kinerja utama atau KPI, ya. Key Performance Indicator. Jadi implementasinya gimana? Kita harus buat apa? Perencanaan. Ya. Perencanaan yang baik akan melakukan perlu pelatihan, ya kan? Ada teknologi baru, kemudian pelaksanaan dari sistem tadi, ya kan? Kemudian evaluasi, ya. Jadi sistem kontrol ini, mau dia yang manual, mau dia yang pakai alat, sistem itu perlu langkah-langkah ini, ya. Contohnya apa? Tadi teknologi CMMS, ya. Ada juga menggunakan sensor IoT. IoT itu apa? Internet of Things, ya. Jadi semua mesin kita bisa hubungkan dengan internet, ya. Jadi getarannya, kemudian temperaturnya, ataupun kondisi mesinnya. Jadi ini sangat memudahkan kita memantau mesin-mesin kita ataupun fasilitas kita, ya. Nah, tantangan dalam implementasi, ya, tadi sudah kita katakan resistensi, ya. Kemudian, nah, ini keterbatasan sumber daya, kurang alat, kurang anggaran, ya, atau solusi komunikasi, ya, komunikasinya barangkali perlu dirubah gitu kan, sehingga eh, semua tim bisa terlibat gitu loh, ya, jangan sampai merasa tidak dilibatkan gitu kan, dan juga pelatihan, ya, ini juga merupakan tantangan. Studi kasusnya ini ada yang bisa mengurangi 25% downtime, pakai apa? Prediktif, ya. Prediktif itu artinya mesin itu belum ada gejala rusak ya jangan sampai berhenti lah. Artinya downtime itu bisa berkurang kalau kita membiarkan mesin itu bekerja dengan baik karena kita pasti tahu bahwa mesin itu masih baik. Itu dikatakan menggunakan apa? Kontrol prediktif. Kalau prediktif itu artinya kita sudah prediksi. Mesin ini bagus nih. Indikatornya bagus, berarti jalan terus. Kalau indikatornya sudah misalnya olinya kotor, ya berarti ada mulai apa namanya ada yang habis ataupun tergesek terlalu cepat, ya kan? Kemudian bisa meningkatkan efisiensi 15%, ya. Jadi mesin lebih optimal, ya. Otomatis biaya juga bisa turun sampai 10%. 10% itu banyak, ya. Kesimpulannya apa? Evaluasi sistem, pantau indikatornya, ya. Indikator kita bisa pantau, ya. Dan juga eh, peningkatan berkelanjutan. Artinya ke kendala-kendala yang dihadapi itu bisa kita monitor dan kita bisa eh, optimalkan sambil berjalan, ya. Nah, kemudian investasi. Nah, investasi ini harus dinilai dengan baik. Jangan sampai kita perlu investasi teknologi tapi tidak digunakan secara maksimal, ya. Jadi kalau kita ingin membeli sesuatu yang eh, berdampak, berarti kita harus perkirakan, ya, apakah ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal atau tidak. Jadi harus dihitung berapa ROI-nya, return of investment-nya berapa tahun, ya. Jadi kalau kontrol efektif, maka ROI ini bisa balik cepat. Balik cepatnya biaya investasi dalam peralatan seperti SPK dan CMMS tadi itu didapat dari ini, dari apa? Nih, penurunan biaya ini, ya kan? Kalau biaya itu turun dengan pelaksanaan ini, itu biasanya
tergambar dari biaya dari investasi tadi, ya kan? Jadi dalam 10 tahun barangkali kembali dengan eh, modal ya, sehingga lebih lebih nyata kelihatan di pihak manajemen ya. Oke, ini anunya ya, kesimpulannya ya. Program pemeliharaan terencana efektif memastikan setidaknya 80% dari beban telah direncanakan dan lebih disukai memiliki 90% dari beban yang direncanakan. Ya, artinya rencana itu lebih terarah gitu ya. Dari sembilan dari apa namanya misalnya rencana maintenance itu semuanya itu bisa dikatakan dalam plan gitu ya. Kemudian work order planning, scheduling ya. Ini berhubungan dengan apa? Tadi SPK kita berapa banyak gitu ya. Ini berusaha dengan sumber daya ya. Jadi makin banyak work order ini bisa karena preventif, bisa karena reaktif ya. Jadi work order itu bisa kita keluarkan sendiri berdasarkan jadwal preventif, bisa dikeluarkan oleh production karena ada namanya kerusakan pada waktu operation. Nah, ini bisa berupa eh, preventif, bisa juga berdasarkan korektif, ataupun berdasarkan prediktif. Nah, ini yang mana yang paling banyak keluarnya? Kalau work order itu banyak keluar reaktif, ini ada masalah nih, ya kan? Berarti banyak sekali masalah apa namanya kerusakan yang tidak diperkirakan, ya. Jadi ini work order ini ada tiga sumber nanti kalau mengerti tiga kontrol ya. Bisa jadi apa tadi? Dari preventif berarti sudah terjadwal, korektif berarti memang reaktif gitu ya. Artinya rusak sambil waktu berjalan ataupun prediktif. Ya, ini sesuai dengan perkiraan ya. Nah, ini dengan banyaknya work order ini kita bisa hitung berapa sumber daya kita, berapa bahan baku, berapa suku cadang dan alat-alat. Nah, untuk tools ya, untuk tool system ini ya, kita bisa gunakan SPC. Ini saya pikir sudah diajarkan. Bisa gunakan FMEA ya, Failure Mode Effect Analysis, bisa gunakan Network Analysis, bisa gunakan pengukuran kerja gitu kan, standar dari pekerjaan misalnya perbaikan komponen ini berapa lama, penggantian oli berapa lama, untuk mengencangkan baut berapa lama. Ini dikatakan sebagai work measurement ya. Atau kita juga gunakan FIMS, ya, Functional Identified Maintenance System, atau stok. Nah, ini juga penting ya. Jadi untuk memperhatikan stok kita cukup atau enggak, consumable dan sebagainya, spare part gitu ya. Kemudian budget. Nah, ini budget kita biasanya eh, per berapa bulan, per 3 bulan dikontrol ataupun per setengah tahun dan sebagainya ya. Jangan sampai kehabisan budget. Contohnya untuk maintenance-maintenance besar pada pabrik-pabrik misalnya pabrik proses ya, pabrik industri proses seperti pabrik kimia, pabrik eh, apa namanya, pabrik pupuk, petrochemical, migas dan sebagainya. Ini budget ini sangat penting untuk dikontrol secara ketat ya. Ada lagi mengenai life cycle cost ya. Life cycle cost ini artinya berapa cost yang dipastikan untuk eh, mesin itu diorder sampai mesin itu diganti. Ya, itu disebut life cycle cost. Dan ini juga tools yang sangat penting yaitu CMMS ya. Effective Maintenance Control System berkaitan dengan apa? Pemantauan status pekerjaan. Ini contoh tadi bilang backlog ya. Dan juga sesuai dengan standar. Nah ini backlog tadi ya. Kalau backlognya banyak berarti banyak pekerjaan yang terkendala. Kemudian kalau detailnya itu bagus, misalnya backlognya itu karena spare part, karena apa namanya teknisi, karena tools, tidak ada ataupun keahlian yang belum memadai, nanti dinyatakan di dalam backlog ini. Backlog itu karena apa? Itu perlu diketahui ya. Kemudian biaya. Biaya yang terlibat adalah biaya apa? Dari biaya orang, biaya material, biaya equipment dan sebagainya. Jadi dalam setiap work order itu akan tercantum biayanya, ya. Kemudian biaya karena shutdown.
Nah, ini perlu dihitung juga biaya karena shutdown ya. Contohnya operasi itu menghasilkan 1 jam misalnya 1.000 output, satu produk nilainya $1, berarti $1.000 1 jam. Ini kalau berhenti 2 jam berarti kehilangan $2.000. Itu baru 2 jam. Itu kalau $1 satu satu produk. Kalau lebih mahal lagi berarti lebih banyak lagi biaya karena shutdown. Jadi shutdown ini berkaitan dengan apa? Kehilangan kesempatan karena berhentinya beroperasi. Ya. Atau karena komplain, misalnya kita punya maintenance untuk pembangkit listrik. Kalau dia shutdown, berarti yang timbul adalah biaya komplain, biaya sosialisasi, biaya macam-macam. Nah, untuk menjelaskan kenapa ada pemadaman dan sebagainya. Ada juga biaya karena quality, ya. Contohnya eh, production itu reject, production reject karena maintenance-nya tak betul. Misalnya hasilnya agak bagus karena mesin itu beroperasi tidak sesuai dengan spek. Ini dikatakan sebagai apa? Cost of quality. Sebenarnya banyak lagi tentang cost of quality ini, tapi untuk kaitan dengan maintenance itu berkaitan dengan apa? Produk yang gagal karena mesinnya tidak capable. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah redundancy, artinya biaya backup. Jadi biaya backup ini juga dihitung ya. Misalnya kita punya pompa, pompa itu kan harus jalan 24 jam. Jadi jangan sampai pompa itu berhenti sehingga mengganggu operasi, berarti kita perlu backup. Atau kalau biasanya kalau listrik kita perlu genset. Nah, itu juga biaya ya. Genset cadangan, pompa cadangan. Nah, ini alat-alat cadangan itu disebut sebagai apa? Redundancy cost. Ya, biaya untuk membackup. Kemudian biaya karena peralatan itu rusak karena ke kekurangan maintenance yang betul. Contohnya oli nggak diganti. Ganti oli barangkali biayanya 100.000. Tapi mesin rusak gara-gara nggak diganti oli misalnya 1 juta. Jadi ini mesin rusak gara-gara apa? Maintenance yang tidak betul. Nah, itu juga disebut sebagai cost. Ya. Kemudian dari juga cost dari kelebihan atau terlalu banyak maintaining. Ya, terlalu banyak maintenance ya. Maintenance-nya berlebih-lebih sehingga dia juga cost. Jadi terlalu banyak maintenance juga cost juga ya. Ini juga perlu kita perhitungkan. Kemudian quality control. Quality control ini berhubungan dengan kualitas produk ya untuk menghasilkan sedikit scrap ya dan juga meningkatkan kemampuan proses. Itu berhubungan dengan quality control. Artinya mesin itu sudah diperbaikin, artinya harus beroperasi sesuai dengan spek. Ya. Contohnya kita nampak dari apa laporan bulanan mengenai repair, mengenai reject dan sebagainya. Kemudian kontrol dari keseluruhan pabrik. Ya, di artinya kita secara keseluruhan itu gimana ya berapa berapa apa namanya berapa efisien kita beroperasi satu pabrik itu ke plant condition ya. Jadi dalam 1 bulan atau dalam 1 quarter ya kita bisa langsung buat summary-nya. Ya. Dalam 1 bulan biasanya ini kan bisa kita hitung MTBF, kita bisa hitung OII, kita bisa hitung on time critical major equipment. Nah, ini dikatakan sebagai kondisi pabrik keseluruhan. Ya. Berikutnya adalah apa namanya tujuannya tadi ya. Efektif program maintenance control ini akan me- apa namanya mengarah kepada emergency maintenance, reliability improvement, TPM, computerized maintenance management ya. Ini berhubungan dengan efektivitas dari program maintenance control tadi ya. Contohnya emergency maintenance. Jadi emergency itu harus betul-betul dibuat kriteria ya. Kerjaan apa harus ditanganin, kemudian harus clear apa namanya polisi yang dikatakan emergency itu apa. Kalau ngencengin baut itu nggak perlu emergency ya. Atau ganti oli itu kan kerjaan rutin. Yang emergency itu apa sih?
Misalnya mendalui jadwal reguler, berarti jadwal reguler akan terkendala karena ada emergensi, ya kan? Ada lembur dan sebagainya. Kemudian kan ada tim khusus. Nah, ini kondisi emergensi, ya. Jadi kalau emergensi itu biasanya kita izinkan 10 sampai 15%. Tapi kalau semua yang rusak itu emergensi, ya ini berarti manajemen nggak betul. Ya, yang dikatakan emergensi itu yang mana, ya kan? Kemudian reliability atau keandalan, ya. Jadi program reliability ini biasa meningkatkan fungsi dan pemeliharaan, ya, sebagai cara untuk meningkatkan performance maintenance. Contohnya eh, yang dikerjakan oleh production misalnya bisa mengencangi baut, gitu kan ya, merapikan mesin, itu kan bisa dikerjakan oleh operation, ya, daripada semuanya ke maintenance, ya. Kita juga bisa apa namanya eh, melihat dari MTBF-nya. Kalau MTBF-nya itu dekat, misalnya MTBF-nya 2 jam atau 2 hari. Berarti sebelum 2 hari kita bisa lihat yang mana rusaknya mesin itu dari historinya kan. Oh, ini kira-kira gearnya ini masalah dalam 1 atau 2 hari sudah habis gitu kan. Ini dari MTBF kita bisa hitung, ya. Nah, ini bisa menggunakan namanya RCM, ya. Ini lebih lebih apa namanya lebih advance lagi, ya. Jadi program pemeliharaan berdasarkan konsep mengembalikan fungsi peralatan daripada membawa peralatan ke kondisi ideal. Jadi RCM itu artinya bagaimana mesin itu bisa jalan dulu. Nggak perlu mesin itu licin gitu ya, mulus. Nah, yang penting bisa beroperasi. Itu dikatakan sebagai RCM. Ya. Nah, berikutnya ada di kontrol itu ada TPM. TPM itu apa? Ini dikembangkan oleh perusahaan Jepang, ya, mengenai total quality maintenance, ya. Nah, ini penyebabnya ada 6. Mesin itu rusak, ya, karena kerusakan sendiri, failure, karena setup yang tak betul, karena ada apa namanya sering berhenti-berhenti, ya, atau speednya berkurang, ada defect pada hasil produknya, prosesnya, atau reduce yield. Nah, ini adalah sig mayor yang perlu TPM, ya. Ada 6 penyebab yang memerlukan TPM. Jadi tujuan dari TPM adalah mengurangi kategori losses ini. Losses itu artinya kerugian, ya, sehingga menimbulkan eh, efek pada OII. Ya. Nah, jadi TPM caranya gimana? Menggunakan operator ataupun orang production, ya, atau multi skill teknisi untuk meminimasi respon dan juga meningkatkan produktif dari maintenance. Jadi misalnya hal-hal yang bisa dikerjakan oleh operation ya dikerjakanlah. Contohnya bersih-bersih mesin itu kan bukan tugasnya maintenance, ya kan? Kemudian mengencangkan baut-baut barangkali yang ada kendor itu bisa dikerjakan production. Atau ada spesialis orang yang bersifat multi skill, bisa ganti oli, bisa ganti bel, bisa apa namanya yang sederhana-sederhana bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, ini artinya akan mengurangi apa downtime. Nah, ini tugas dari tujuan dari TPM tadi, ya. Jadi expected to assist in improving maintenance effectiveness and control. Kemudian sistem perlu training, ya. Misalnya equipment, ya, memerlukan teknologi tinggi itu perlu training, ya. Harus apa namanya menggunakan computerized, ya, dengan ERP dan sebagainya, ya. Nah, dengan adanya computerized ini akan mempercepat proses pengumpulan data, analisis dan sebagainya. Sehingga manajer bisa mengambil eh, apa namanya keputusan dengan cepat. Contohnya untuk mengumpulkan data MTBF. Wah, itu kan banyak tuh MTBF. Dianalisis lagi, kemudian dibuat statistiknya lagi itu kan lama. Bisa berhari-hari, tapi kalau dengan sistem bisa cuma 1 menit, 2 menit udah siap. Ya kan? Nah, dikatakan di sini setiap sistem dipakai untuk melayani maintenance personal, bukan untuk memaksa orang untuk melayani sistem. Jadi sistem itu dibuat
untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan orang. Jadi kalau sistem itu ada dan menyulitkan orang untuk bekerja, itu terbalik, ya. Jadi ini perlu indikasinya ya. Kalau sistem itu kita pakai dan orang mudah untuk bekerja, itu bagus. Tapi kalau sebaliknya orang sibuk, habis waktu di depan komputer, kemudian banyak pekerjaan terkendala, itu berarti orang melayani sistem, bukan sistem membantu orang bekerja. Ya, ini sebagai indikator kalau kalian sebagai manajer nanti, kalau sebenarnya ada banyak teknisi yang sibuk dengan komputer, gitu kan, malah di lapangan jadi sedikit orang yang bekerja, ini berarti sistem kita salah. Ya, ini saya ada buat dalam bahasa Indonesia ya. Nah ini untuk langkah-langkah untuk menerapkan kontrol tadi ya. Bisa kita summary di sini, melatih personal dulu gitu ya. Kemudian menyusun rencana yang jelas, koordinasi dan memproses work order, memantau work order, kemudian menelaah penyimpangan dari work order ya, dan korektif dan revisi. Nah, ini untuk apa namanya work order tadi ya. Oke, saya pikir selesai ya. Ini ada eh, tugas individu ya. Kalian bisa jelaskan ya. Jelaskan work order tadi, apa kegunaannya dalam maintenance. Berikan contoh. Jelaskan arti masing-masing item dalam Six Major Causes of Equipment Loss dari Nakajima. Berikan contoh mengenai ungkapan ini. Ya, dalam bahasa Inggris ini apa maksudnya ini? Ya. Kemudian apa yang terjadi jika emergensi lebih dari 15% dari yang seharusnya? Artinya banyak emergensi. Semua minta emergensi. Apa yang terjadi jika semuanya emergensi? Ya. Jelaskan masing-masing tool pada halaman 27 PowerPoint ini. Ya. Nah, itu yang tugas kita minggu ini. Dan siap-siap untuk UTS berupa project. Ya. Jadi project ini akan apa namanya, meliputin dari kuliah terakhir ini mengenai kontrol, kemudian dengan mengenai performance, mengenai failure statistik, dan mengenai apa kemarin eh, apa failure mode and effect analysis ya. Jadi semua yang kita pelajarin dalam eh, kuliah sebelum UTS itu akan masuk dalam eh, project minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Kalau nggak ada, silakan kita buat foto lagi. Oke, hidupkan videonya. Yang nampak di video kita anggap masuk kan? Oke, satu, dua, senyum. Satu, dua, yang kedua nih, yang kedua. Satu, dua, Zafira senyum, Pak Zafira. Oke, oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, siap-siap dengan UTS minggu depan dan soalnya akan kita share eh, minggu depan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.